Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah dasar perlindungan tanaman. Jadi pada bagian satu ini kami akan menyampaikan pengantarnya yang mendahului dari mata kuliah dasar perlindungan tanaman yang biasanya diambil oleh mahasiswa Fakultas Pertanian jurusan biasanya agribisnis ataupun agroteknologi ataupun hama penyakit tumbuhan. Jadi kita sampaikan bahwa yang pertama definisinya dulu. Perlindungan tanaman itu definisinya apa? Ini coba kita lihat berdasarkan aturan yang berlaku, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Jadi perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya pertanian yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit hewan. Ini pasal 1.12. Kemudian selanjutnya dasarnya adalah PP nomor 06 tahun 1995 tentang perlindungan tanaman. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya yang diakibatkan organisme pengganggu tumbuhan. Pasal 1.1. Jadi itulah definisi dari perlindungan tanaman. Nah, jadi segala upaya apa saja yang untuk mencegah kerugian. Nah, itu dinamakan perlindungan tanaman. Berikutnya kita di sini mengenal istilah tadi organisme pengganggu tumbuhan atau yang lebih dikenal dengan OPT. Nah, apa sih OPT itu atau organisme pengganggu tumbuhan? Kita mengacu lagi pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Yaitu OPT itu adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau mengakibatkan kematian tumbuhan. Pasal 1.13. Kemudian kalau kita lihat PP-nya lagi, PP nomor 06 tahun 1995 tentang perlindungan tanaman, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian tumbuhan. Yaitu pasal 1.2. Jadi kita tadi sudah berbicara mengenai perlindungan tanaman itu apa. Selanjutnya dalam artinya ada OPT, sehingga kita nanti mengenal apa itu organisme pengganggu tumbuhan. Berikutnya kita sampaikan bahwa OPT itu terdiri dari apa saja. Nah, secara garis besarnya tentunya, yaitu penyakit. Nah, penyakit itu merupakan interaksi sebetulnya. Interaksi antara mikroorganisme atau parasit yang menyebabkan penyakit atau patogen dengan hostnya, inangnya, tanamannya, dan faktor lingkungannya. Sehingga itu terjadilah penyakit. Nah, kalau kita cerita OPT-nya ya patogennya. Nah, kan gitu. Jadi patogennya itu apa? Bisa berbentuk jamur, cendawan, atau fungi, ataupun alga atau ganggang, nematoda, bakteri, dan virus, dan kelompok-kelompok virusnya. Ini kalau kita cerita OPT penyakit atau patogen. Kemudian hama, bagian dari hama.
Kalau hama itu adalah definisinya hewan atau serangga. Ini yang gede-gede, yang besar-besar. Yang populasi tertentu dapat menyebabkan kerugian secara ekonomi. Jadi ini batasannya adalah populasi, jumlahnya, makannya seberapa banyak. Tapi kalau kadang satu, kadang tidak kita sebut hama. Kayak begitu kalau tidak merusak. Nah, kemudian gulma. Nah, gulma adalah tumbuhan yang keberadaannya tidak diinginkan pada suatu lahan. Ini tergantung kepentingan kita. Di sisi mana kita lihat itu, tanaman itu. Nah, ini antara tanaman, yang satu kalau tidak diinginkan disebut gulma. Ini gambar-gambar di bawah ini menunjukkan beberapa OPT. Yang pertama tadi penyakit, ini adalah penyakitnya, gejalanya. Nah, nanti patogennya sangat kecil, jasad renik, tidak kasat mata. Kemudian yang kedua hama besar, salah satunya serangga, bisa mamalia, bisa yang lain, bisa rodensia. Nah, sebagian besar kelompok serangga, contohnya ulat api. Kemudian ini gulma. Nah, tanaman budidayanya kelapa sawit, ini tanaman gulmanya anakan kayu misalnya. Inilah contoh-contoh penjelasan dari OPT tadi yang definisinya. Ini adalah contoh nyatanya. Ini mudah-mudahan Mas ya lebih paham dari awal ini. Nanti selanjutnya kita dalami masing-masing OPT ini, yaitu nanti penyakit sendiri, ilmu penyakitnya, kemudian hamanya, ilmu hamanya, dan ilmu gulma. Sehingga mata kuliah ini terdiri dari 3 bagian besar ini yang akan disampaikan. Jadi dasar perlindungan tanaman 3 bagian ini. Berikutnya, kenapa sih tanaman perlu dilindungi dari organisme pengganggu tumbuhan OPT? Karena menimbulkan kerugian. Nah, karena menimbulkan kerugian kalau dibiarkan. Kalau tanaman tidak dilindungi, tentunya akan menimbulkan kerugian secara ekonomi. Ya, pertama ya kerusakan burung, kemudian baru kerugian. Kemudian macam-macamnya seperti apa? Yang pertama adalah menurunkan secara kuantitas hasil jumlahnya. Nah, kita kasih contoh yang terserang hama, penyakit ataupun gulma itu bisa menurunkan kuantitas. Contoh terserang penyakit Ganoderma. Populasi kelapa sawitnya biasanya 143 tinggal 100. Sehingga produktivitasnya biasanya 3 ton per hektar per tahun, tinggal 1,5 ton per hektar per tahun. Ini contoh kerugian karena kuantitas, jumlahnya menjadi berkurang. Kemudian yang kedua adalah kerugian karena kualitas hasilnya yang menurun. Jadi bukan masalah jumlahnya, tetapi kualitasnya. Nah, contoh karena terserang penyakit virus, sehingga harusnya warnanya cas merah menjadi ada keputih-putihan, sehingga harganya menjadi turun. Inilah yang menurunkan kualitas contohnya. Kemudian yang lain-lain, jambu terserang hama ini menjadi busuk sikit-sikit, jadi kualitasnya jelek, harganya menjadi turun. Kemudian yang terakhir tentunya dengan adanya OPT ini akan meningkatkan biaya produksinya. Kenapa? Perlu pengendalian. Nah, kalau tidak dikendalikan ya rugi itu tadi di atas 2, kuantitas maupun kualitas. Dan langsung juga meningkatkan biaya produksi. Perlu biaya untuk pengendalian, tenaganya, alatnya, bahannya, ini semua akan meningkatkan biaya produksinya. Kemudian yang terakhir di dalam pengantar ini kami sampaikan sebagai panduan bahwa cakupan kuliah DBT ini nanti akan dibahas
ilmu penyakit tumbuhan, yaitu nanti definisinya dan arti penting penyakit tumbuhan, seberapa besar merugikan, mempengaruhi peradaban manusia, kemudian konsep segitiga penyakit, piramida penyakit, segi empat penyakit. Nah, itu akan kita sampaikan. Nanti kenapa muncul penyakit itu karena faktor apakah inangnya yang rentan, lingkungan yang mendukung, atau patogennya yang ganas. Kemudian akan dibahas juga gejala dan tanda penyakit. Jadi beda, gejala nanti merupakan respon, tandanya penyakit berupa apa. Nah, kemudian patogen penyakit itu apa saja. Nah, tadi patogen itu ada jamur, bakteri, virus, nematoda, gitu. Kemudian cara-cara deteksinya, diagnosisnya bagaimana. Dan tentunya kita juga menghitung kehilangan hasil ataupun kerugian dari penyakit. Dan tentunya terakhir adalah pengelolaan penyakit berupa teknik pengendalian penyakitnya. Itu nanti akan kita sampaikan di mata kuliah ini. Kemudian yang kedua, ilmu hama tumbuhan, yaitu definisinya apa. Tadi pengelompokan hewan berdasarkan hama, ada yang besar-besar mamalia, kemudian khusus dibahas banyak mengenai serangga, mengenai perkembangan dan metamorfosisnya, ordo hama apa saja yang menjadi hama, kemudian bagaimana pengaruh faktor lingkungan terhadap hama itu sendiri munculnya, tentunya termasuk konsep pengendalian hama terpadu, yang di situ ada ambang ekonomi, aras luka ekonomi, dan beserta teknik pengendalian hama tumbuhan. Nanti lengkap. Jadi setelah mengambil mata kuliah dasar perlindungan tanaman ini kisi-kisinya mudah-mudahan bisa kita mendapatkan dasarnya perlindungan tanaman. Kemudian ilmu gulma. Nah, tadi saya sampaikan nanti sejarah, status hama gulma itu bagaimana, arti penting gulma, kemudian analisis kerugiannya karena gulma tentunya, kemudian sifat gulma, yang sering ditanyakan klasifikasi gulma, perbanyakannya, bagaimana penyebarannya, berserta sifat dormansinya, konsep kompetisi, masa kritis periode bebas gulma, termasuk sifat alelopati, dan disampaikan konsep-konsep terbaru mengenai pengendalian gulma. Saya kira itu untuk kuliah pengantar pembuka dari dasar perlindungan tanaman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa pertanian jurusan agroteknologi maupun agribisnis ataupun hama penyakit. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.